Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel YouTube Umu Zakia, Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya akan mengajak kawan dan saudara untuk membahas suatu topik yang cukup menarik terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di daerah Kota Kupang, yaitu tentang stigma kepada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, pada vlog ini saya akan mengajak Dr. Maria Natalia Putri, yang mana kami akan bergabung di live Instagram, karena saya belum bisa bergabung atau berinteraksi langsung dengan teman-teman di Puskesmas, sehingga saya menggunakan aplikasi live Instagram. Di situ kami akan berbicara saya berbicara banyak tentang stigma terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Ikuti dari awal sampai dengan akhir agar teman-teman mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Stigma masyarakat itu ternyata bukan hal yang segampang ini kita selesaikan. Jadi saya mikir COVID itu menyeramkan, tapi stigmanya itu lebih menyeramkan lagi, Kak Umu. Jadi apa sih stigma itu sebetulnya? Kalau kita mau omong stigma ini minuman jenis apa ya, Kak Umu ya? Iya. Nah, jadi kendala yang paling sering, yang paling berat itu apa ya, stigma dari masyarakat terhadap betul, pasien COVID. Jadi penilaian negatif. Apa sih kita omong penilaian negatif itu bentuknya apa? Mereka menjauhi secara berlebihan, mengucilkan, istilahnya sebetulnya siapa sih yang mau kena ini virus kalau kita mau jujur ya? Betul. Kalau betul sekali, dokter. Kayak lagu ya, kalau virus ini bisa ngomong, nah itu. Jadi kalau virus ini bisa ngomong, bisa pamitan, itu istilahnya kita enak banget, kita mau siap-siap, mau tangkis dia. Cuma kayaknya virus ini sopan santun aja nggak punya. Jadi dia masuk sembarangan, nggak kenal usia loh kamu. Jangan bilang kita yang siapa saja bisa kena ya. Aja umur tua, muda, kaya, miskin, mau siapapun itu, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, kurang ganteng, semuanya bisa kena virus ini. Jadi stigma negatif, penilaian negatif ini sebetulnya, menurut saya nggak banget deh, nggak banget ya. Ini tadi ada yang beri komentar, Magdalena. Ternyata stigma itu bukan saja dari luar lingkungan keluarga, ada juga dari dalam lingkungan keluarga. Wah, itu berat sekali. Padahal kita justru mengharapkan dukungan dari keluarga. Betul kamu. Itu banyak cerita yang saya dengar dari pasien. Jadi ketika saya turun lapangan langsung, kadang kita ini kan di puskesmas kemana memantau juga lewat video call bisa, atau kita lewat telepon juga bisa. Dia bilang, dokter, ini di dalam rumah saya ini semua COVID. Sekarang keluarga saya yang terdekat pun, maksudnya keluarga yang di luar keluarga inti, nggak ada yang mau bantu saya. Ini gimana nih? Sampai ini apa? Itu salah satu, itu betul. Tadi siapa ini? Kak Aflin ya? Betul gitu sekali. Ya. Kemudian selain ketika menghadapi kendala stigma pada pasien yang sudah terkonfirmasi positif, ada nggak stigma terhadap yang sudah selesai menjalani isolasi mandiri atau yang sudah dinyatakan sembuh? Kan biasanya dari puskesmas harus mengeluarkan surat keterangan sudah selesai isman. Nah, apakah mungkin ada pasien atau yang pernah terinfeksi itu curhat, ternyata dia juga mendapatkan stigma walaupun sudah dinyatakan sembuh gitu misalnya? Ada banget Kak Umu. Jadi begini kan, kita mungkin melalui media live ini juga saya mau jelaskan sekilas definisi sembuhnya pasien COVID atau selesai isolasi mandiri. Nah, itu dia dokter. Ya, pas banget. Jadi pasti semua ingin tahu deh. Soalnya sekarang ini meskipun mereka istilahnya hasil swabnya masih positif, kadang kita sudah berani keluarkan loh surat keterangan selesai isolasi mandiri. Itu sudah masih positif tapi sudah dinyatakan sembuh gitu ya dok? Kok bisa? Betul sekali. Jadi ini kan ada penelitiannya sebetulnya Kak Omo. Mungkin saya mau cerita sedikit aja. Ya, jadi nggak apa-apa dokter.
dia akan tetap di tubuh manusia itu bahkan bisa menetap sampai 80 hari loh kamu. Kalau kita mau bilang 80 hari, oh my gosh. 80 hari itu 3 bulan loh. Sekarang kalau kita pikir-pikir, orang disuruh isolasi di dalam kamar 3 bulan. Mungkin sorry ya, aduh stresnya bukan karena COVID, stresnya di dalam kamar ini 3 bulan. Bayangin gimana jadi pasien yang COVID ini sendiri. Jadi agak jadi kayaknya nanti justru bukan sakit fisik tapi sakit psikis. Sakit dari psikologi. Jadi secara normal virus ini tuh sebetulnya mati di dalam tubuh manusia itu 22 hari, kurang lebih 22 hari. Oh, begitu. Tapi setelah 14 hari setelah dia diambil swab lah istilahnya. Kalau dia sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, dia itu sebetulnya sifat virus ini sudah tidak menularkan lagi. Nah, itu yang sebetulnya alhamdulillah. Jadi kenapa sih kok kita puskesmas ini berani banget nih keluarkan surat nih, apalagi dokter Maria yang tanda tangan nih, kok berani banget nih dokter Maria nih tanda tangan selesai isolasi mandiri, padahal kadang masih positif. Hasilnya mas. Betul, jadi kita sudah lihat ini pasien isolasi mandiri taat lagi selama 20 hari dia nggak pernah keluar rumah, betul-betul menjalankan isolasi mandiri. Nah itu pasti sampai putih, sampai glowing ini. Oh itu betul kok kamu glowing kok. Jadi itulah. Jadi tidak usah khawatir ya dokter ya. Betul, sosialisasi ini yang perlu. Kenapa? Karena kadang ada beberapa instansi pekerjaan yang mungkin di luar tenaga kesehatan begitu. Penting ini kan kamu punya hasil swab, gimana? Kalau sudah negatif ya bekerja. Tapi kalau belum ya jangan. Jadi nah ini kan secara teori yang saya cerita Kak Umi tadi loh, 80 hari loh dia bisa ada di dalam. Dia masih di situ. Gimana? Sedih. Betul. Terus itu pasien-pasiennya biasa curhat ke dokter ya. Ini dok gimana? Saya sudah nyatakan positif, sudah nyatakan negatif, tapi saya belum diterima di tempat kerja. Berarti itu juga salah satu bentuk stigma ya dokter. Halo, kaumu, sorry, putus kok. Halo. Ya sudah tersambung. Ini tidak. Nah maksudnya begini, berarti ketika seorang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 sudah menjalani isolasi mandiri dan setelah 21 hari atau 22 hari mendapatkan surat keterangan sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh, kemudian ketika dia akan kembali bekerja tetapi tidak mengikuti tidak diterima di lingkungan kerjanya, berarti itu juga salah satu bentuk stigma ya dokter. Betul sekali. Jadi yang kamu bilang stigma cuma ke pasien yang baru pertama kali kena, tapi juga yang dinyatakan sembuh pun termasuk salah satunya menyumbang stigma lah itu. Begitu. Nah, kalau menurut dokter, apakah berbahaya ya? Apakah ada dampaknya stigma ini terhadap upaya-upaya kita dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID? Apakah memiliki dampak? Dampaknya jelas besar sih Kak Umu ya. Jadi kalau untuk stigma ini besar sekali. Sebetulnya dia dampaknya itu bukan ke arah satu pasiennya sendiri, pasiennya saja, jadi keluarganya juga kadang kena dampak loh. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi pasiennya sendiri dia kena stigma, dukungan psikologisnya kan jadi turun, psikologisnya pasien. Nah kalau psikologis pasien imunitas mau nggak mau juga bisa pengaruh loh. Sekarang saya kalau kasih gambaran orang stres deh, orang stres tekanan berat, bisa loh lambung naik loh istilahnya sampai masuk rumah sakit, betul? Betul ya. Nah jadi juga kayak begitu. Jadi kalau pas stres itu juga pasti imunitas tubuhnya akan turun. Kalau imunitas turun ya gimana? Ini tentara-tentaranya mau perang di dalam tubuh. Mau perang. Ya nggak bisa. Jadi lama banget dia sembuhnya. Karena apa faktor stres itu sih. Kesian ya. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Betul. Perumpamaan betul banget kamu. Jadi yang kedua, masalah yang kedua juga. Akhirnya jadi
kan sekarang orang lihat nih, orang luar yang belum COVID nih lihat nih, kalau kita kena COVID nanti tetangga sebelah ini omongin kita nih. Nanti kalau kita kena COVID, nah itu dia betul dok. diusir nih dari kampung nih, betul nggak kamu? Nah, akhirnya mereka yang belum positif atau mau di tracing, misalnya ada keluarganya yang positif nih, mau di tracing, akhirnya menolak, mereka nggak mau swab nih akhirnya. Karena mereka lihat stigma ke pasien COVID ini besar banget. Jadi kalau dia ketahuan positif COVID berarti alamat sudah. Saya pasti diusir nih dari kampung nih. Saya pasti nggak bisa makan nih. Kalau satu rumah diisolasi, siapa yang mau kita makan nih? Nah, betul sekali. Nah ini dok, kita lihat dulu ada pertanyaan ini dok. Ada pertanyaan dari mana ini? Saya nggak ini. Gimana dok puskesmas merangkul lingkungan yang tidak mendukung pasien yang COVID gitu. Nah itu apakah puskesmas punya kegiatannya ya? Ya sebetulnya kita puskesmas di Kumana ini kita sudah punya kegiatan lintas sektor ya. Jadi kita nggak kerjasama, benar-benar. Kita nggak kerja sendiri, kita nggak puskesmas ini. Betul. Kita bukan dewa ya. Ya. Itu sudah kamu. Jadi kita punya satgas kelurahan. Satgas kelurahan siapa saja, mulai dari lurah, camat, jadi kalau kita misalnya nih ada sih sebetulnya ini cerita sedih ya dari satu pasien saya nih. Jadi pasien ini tuh diisolasi satu keluarga. Terus yang saya ceritain keluarga dia perantauan nih Kak Umu ceritanya. Jadi di Kupang sini mereka sendiri ini. Nah sekarang mereka bilang ini keluarga saya nggak ada loh di Kupang. Jadi kalau satu keluarga sudah positif dan diisolasi di satu rumah begini, gimana dong cara makannya atau mereka kan dia butuh makan, beli obat. Pak Umu kasih vitaminnya. Nah itu waktu itu kita turun ke lapangan, kita bawa vitamin obat dan kita juga kerjasama. Jadi kita mau minta tolong ke Pak RT-nya biasanya. Jadi kita di sini penjemputan Pak RT, tolong dong, ini ada warganya yang COVID, tapi dia perantauan, jadi nggak ada keluarga. Nanti mungkin tolong Pak RT atau tetangga terdekat lah. Jangan pikir virus ini tuh bisa lompat gitu loh. Jadi kalau kita nggak jarak dekat, kita masih pakai masker, itu seharusnya dia nggak gampang menular ke kita. Jadi kayak misalnya boleh ya misalnya kita gantung makanan di pagar. Boleh sekali. Jadi kalau misalnya kita mau kasih makanan, kasih buah, kasih vitamin, gantung aja di pagarnya. Nggak usah takut. Nggak apa-apa itu ya. Mikir apa. Mungkin takut, mungkin tertular atau apa. Saya pernah dengar cerita dokter, sampai kadang ini baru buka jendela saja, baru buka pintu aja, misalnya yang rumah yang harus isolasi itu dia baru buka pintu, tetangganya udah lihat langsung cepat buka pintu, tutup pintunya gitu loh dokter. Itu kan stigma juga. Aduh, stres. Betul Kak Umu, seandainya lebih baik gitu kalau di tetangga itu kita nggak bisa kasih dukungan dalam bentuk makanan atau apa, tapi harus bisa berikan dukungan positif ke mental mereka. Status mental itu penting. Misalnya betul. lagi senam nih ya, butuh orang COVID pasti butuh olahraga, misalnya senam olahraga, mereka yang tetangga jauh apa halo begitu kan, itu berikan yang bagus lah ke mental mereka kan, mereka senang ternyata tetangga juga cinta saya betul ya. Jadi artinya harusnya sikapnya itu kita memberikan dukungan. Kalaupun tidak bisa memberi dukungan dalam bentuk material, dari sikap perilaku kita, ya. Jadi jangan sampai menunjukkan kita menarik diri dari bertatapan lebih dari 2 meter kan tidak masalah ya dokter ya. Betul Kak Umu. Kalau kita bisa jaga jarak, masker begitu tuh sudah bagus. Jadi satu lagi mumpung saya ingat nih ya Kak Umu ya, kita tuh harus betul hoax ya, karena saya nilai ini kebiasaan ibu-ibu kalau kasih gosip di micin, garam, gula, wah jadi sedap rasanya. Berarti kita harus. Jadi kadang yang ada bahkan yang mereka cerita itu dia nggak COVID, digosipin COVID.
COVID. Jadi Oh ya itu berarti hoax juga ya dokter ya? Wah, jelas dong itu berita yang kita bilang berita palsu. Kita juga sebetulnya perlu hati-hati ya dengan berita-berita yang kita baca. Dari sumbernya yang mana itu harus jelas. Ya. Semakin kita banyak baca, semakin kita istilahnya kita mau kenali virus ini toh. Jadi kalau kita mau kenal baik-baik, ya kita harus baca baik-baik. Artinya kalau kita mau lawan, kita harus tahu kekuatan lawan ya. Betul, jadi istilahnya yang dikenali bukan pacar atau mertua aja sekarang, virusnya juga perlu dikenali nih. Ini dokter, ada yang tanya, bagaimana kita sebagai penderita sendiri agar tidak stres dengan stigma atau omongan-omongan tetangga atau masyarakat. Jadi bagaimana mengolah perasaan sebagai orang yang terkonfirmasi menghadapi stigma. Ini bagaimana dokter? Mungkin dokter punya saran. Betul, jadi begini. Memang kadang kita ini di kondisi seperti ini nih saatnya kita tutup telinga kali ya. Jadi asalkan tutup telinga. Kita harus tutup telinga kamu sekali-sekali karena benar. Kalau kita mau dengarkan omongan orang itu memang mereka itu kadang nggak tahu cerita yang pastinya, tapi mereka tambah-tambah cerita, akhirnya ceritanya jadi positif. Nah, kedua kita gini deh, kita prinsipnya kita lebih legawa, lebih bersyukur. Jadi sudahlah bersyukur kita dikasih COVID dan misalnya dikasih tanpa gejala atau kita dikasih COVID dan kita dikasih dalam kondisi tidak ada gejala. Itu benar sekali bersyukur. Itu pertama. Kedua lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Ketiga cari teman untuk cerita. Bahkan kita bisa telepon tiap hari loh ke pasien positif begitu. Kita. Jadi, betul. Jadi saya dokternya, ada surveillance atau kadang ada dokter yang lain. Ada juga. tim Kita mereka. Jadi percaya aja mereka tuh nggak sendiri kok. Jadi jangan berpikir, aduh kita ini di stigma, kita sendiri enggak. Kita puskesmas, kita sangat terbuka. Jadi kalau ada keluhan apa silahkan. Ceritakan ke kita. Teman share itu yang paling bagus. Iya, jadi berarti tipsnya kalau menghadapi stigma yang pertama cuek bebek ya, terus peduli apa omongan orang ya. Yang kemudian yang kedua kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kita bersyukur bahwa kita diberi ujian tapi dalam keadaan masih berdaya ya. Masih kemudian cari teman, bisa menghubungi dokter dan teman-teman di Puskesmas Sikumana. Tadi sudah teman-teman semua saksikan bersama bagaimana obrolan saya dengan Dr. Maria Natalia Putri. Mari kita sebarkan cinta, stop stigma. COVID-19 ini benar-benar nyata. Mari kita hadapi bersama-sama. Dukung teman, kawan, dan bersaudara kita yang terkonfirmasi positif COVID-19. Beri mereka dukungan dan jangan menyebarkan hoax. Carilah berita atau informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, serta jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan.